Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukungan tidak selalu datang dari seluruh keluarga terdekat. Hal itu pula yang dialami Rasulullah SAW ketika menerima risalah kenabian. Beliau, Nabi Muhammad SAW, justru merasa permusuhan dari pamannya sendiri, yaitu yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab bin Abdul Muttalib bin Hashim merupakan salah satu paman Nabi SAW. Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Lahab berarti yang menyala-nyala. Sebutan itu disematkan karena waktu kecil dia dikenal dari wajahnya yang tampak cerah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat Abu Lahab. Namanya bahkan diabadikan melalui surat Al-Lahab yang terdiri dari 5 ayat. Asbabul nuzul surat itu diterangkan Imam Bukhari yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Konteksnya adalah sesudah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama. Awalnya beliau Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Selang waktu kemudian turun surat Asy-Syu'ara ayat ke-214 yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Maka beliau SAW pun mulai menyebarkan risalah Islam secara terbuka. Suatu hari Rasulullah SAW naik ke atas bukit Safa, lalu memanggil orang-orang Quraisy untuk berkumpul. Pada saat mereka telah berkumpul, Rasulullah SAW berkata, "Sekiranya saya sekarang mengatakan kepada kalian bahwa pasukan musuh akan menyerang kalian di pagi ini atau sore ini, apakah kalian akan mempercayainya?" Mereka serentak menjawab iya. Rasulullah SAW lalu berkata, "Saya sekarang memberi peringatan kepada kalian terhadap akan datangnya azab yang pedih." Mendengar ucapan Nabi Muhammad SAW tersebut, Abu Lahab langsung menyahut, "Celaka engkau, apakah hanya untuk menyampaikan hal ini engkau mengumpulkan kami?" Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Jibril SAW lalu menurunkan ayat surat Al-Lahab kepada Nabi Muhammad SAW. Surat Al-Lahab sendiri secara harfiah berarti gejolak api atau sabut. Pada ayat keempat dan kelima disebut firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut." Maknanya istri Abu Lahab kelak juga akan merasakan siksa api neraka. Riwayat Ibnu Jarir yang sampai pada Yazid bin Zaid menyebutkan, suatu ketika istri Abu Lahab menebarkan duri-duri ke jalan yang biasa dilalui Nabi Muhammad SAW. Tidak lama kemudian turunlah surat Al-Lahab ayat ke-1 hingga ke-4. Untuk diketahui, surat Al-Lahab turun 10 tahun sebelum matinya Abu Lahab. Karena itu banyak ulama yang berpendapat turunnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai salah satu mukjizat. Kematian Abu Lahab terjadi setelah perang Badar. Waktu itu dia tidak mengikuti pertempuran tersebut dengan menyetor 4.000 dirham. Dia meminta seorang temannya, Al-Hashi bin Hisham, untuk menggantikannya di medan perang. Perang Badar berakhir dengan kekalahan yang memalukan dari pihak musyrikin Quraisy. Sepekan setelah itu Abu Lahab menderita sakit parah. Dia pun merenggang nyawa dan tewas. Jasadnya diabaikan orang-orang 3 hari berturut-turut. Bau busuk menyuap. Para tetangga memutuskan untuk menggali sebuah lubang besar dan memasukkan mayat Abu Lahab ke dalam bok kayu. Dimasukkanlah peti kayu dan isinya itu ke dalam lubang tersebut. Cara menguburkannya begitu merepotkan. Orang-orang tidak tahan dengan bau busuk yang keluar dari jasad Abu Lahab, sehingga mereka memasukkan peti tadi dari kejauhan. Sesudah itu lubang tadi dilempari dengan kerikil dan tanah sampai rata. Demikianlah akhir hayat sang penentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab.